juga dicek dulu itu. Kalau memang lo indigo, lo pasti bisa bedain itu jin atau korin atau bukan. Gak mungkin selama ini korinnya ngikutin si Linda. Kalau memang Linda bisa menceritakan dengan detail siapa pelaku segala macam, ya kan dia di backup sama pengacara terkenal. Kenapa nggak cerita? Kenapa nggak ketangkep? Kan katanya si Vina ini menceritakan semuanya secara detail tahu. Dari situ aja nggak usah pakai mata vision gue atau spiritual, dia logikanya aja. Si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin lumayan sih. Mabuk Lumayan itu berat. maksudnya make Siapa? ceki. Saya make. Ini berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Enggak terlalu, yang nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga Minum iya, obat iya. Yang Ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana? Menurut saya mungkin jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi yang tadinya saya pusing, saya blunder gitu kan, harus percaya ke siapa, tapi ya balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Dulu saya dan keluarga yang lain ingin tahu siapa pelakunya, apa dalangnya, apa motifnya. Gitu. Hanya itu aja sih harapan kami. Dan ternyata dari pengakuan saksi baru AR yang juga anak polisi dan bapaknya akrab dengan Rudiana, di sana dia menceritakan bahwasanya Eki mengkonsumsi obat terlarang dinamakan Zenit dari mulai pagi, siang, sore, malam sampai dengan larut malam. Ini kita bisa menduga bahwasanya kematian Eki itu benar karena kecelakaan dikarenakan dia mabok Zenit. Zenit ini bahaya. Efeknya apa? Satu, halusinasi. Yang kedua, mati rasa ataupun kebal. Ini sangat-sangat berbahaya ya, namanya Zenit ini. Kemudian juga dari pengakuan saksi baru ini juga muncul pertanyaan, siapa Mel-Mel? Yang kemudian yang kedua, kenapa Sudirman disandra? Untuk menemukan jawabannya, langsung aja masuk ke YouTube saya. Terima kasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang perlawanan nyata kubu Ibtu Rudiana siapkan saksi yang baru kasus kematian Vina Cirebon. Untuk selengkapnya simak cuplikan video berikut ini. Semenjak kemunculan saksi AR yang teman dekat Eki, juga berikut bahwa dia ini adalah anak polisi dan bapaknya ini akrab dengan Rudiana, muncul beberapa pertanyaan di benak netizen. Kalau kalian yang belum tahu dengan kesaksian baru ini, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Masuk ke channel YouTube saya dan lihat video sebelum video ini dibuat. Kamu bisa saksikan di situ kesaksian dari saksi AR yang anak polisi ini. Nah, semenjak kemunculan saksi AR ini, muncul beberapa pertanyaan di benak netizen. Yang pertama, siapa Mel-Mel? Yang kedua, kenapa Sudirman disandra? Dan yang ketiga, benarkah penyebab kematian Eki adalah obat terlarang? Yang pertama, siapa itu Mel-Mel? Dikarenakan keterangannya Mel-Mel itu mirip ketika dia memberikan kesaksian satu kronologis, itu mirip dengan AR. Kronologis yang mana? Yang waktu Eki menjemput Vina ke rumah Widi. Itu ada di sana kan berboncengan Eki, kalau keterangan AR kan Eki supir, di tengah itu siapa? Si AR, dan di belakang itu adalah Vina. Si Mel-Mel juga gitu memberikan keterangan, cuma bedanya kalau Mel-Mel dia sampai ke TKP, sampai dia ngintip dari jauh ketika Ekiku sedang dianiaya dan Vina sedang diperkok, kan begitu kan. Dan si Mel-Mel itu ngintip dari jauh, kan begitu.
Cuma di sini kan ada kemiripan, berboncengan menjemput. Nah, pertanyaannya kenapa si Mel ini kok bisa tahu dengan dengan kronologis ini? Maka jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Mel adalah seorang polisi yang berpura-pura menjadi Mel. Yang kedua, Mel adalah suruhan polisi. Apa motifnya? Kalau Mel ini adalah polisi yang berpura-pura menjadi Mel, maka dipastikan dia adalah polisi yang menikmati benefit dari kasus ini. Dari kasus laka lantas dirubah menjadi kasus pembunuh dan pemerkosa, dia dapat benefit. Contohnya apa? Dia naik jabatan. Maka untuk mempertahankan jabatannya ini, maka dia harus tetap menjaga opini bahwasanya ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa. Tidak boleh berubah menjadi kasus laka lantas kembali, karena ini akan mengganggu jabatannya dia, benefitnya dia. Atau Mel ini adalah orang suruhannya polisi, karena beredar kabar bahwasanya ternyata Mel ini adalah seorang narapidana, dan waktu diwawancara oleh televisi itu dia ada di dalam jeruji penjara, di balik jeruji penjara. Nah, dia disuruh oleh polisi ini tentu untuk satu misi, yaitu apa? Menjaga kasus ini tetap pembunuh dan pemerkosa. Supaya apa? Supaya jabatannya tidak terganggu, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Sudirman tetap disandera? Jawabannya ada dua. Yang pertama, ini mainstream ya, karena jawaban ini mainstream. Apa itu? Karena satu-satunya narapidana yang mengakui kalau ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, dan dia mengakui pembunuhnya dan juga mengakui pemerkosanya adalah satu-satunya adalah Sudirman. Karena yang lain itu nolak. Kenapa dipertahankan dan tetap disandra? Ini menjadi senjata terakhir Ladusing, ya kan, untuk melawan nanti di PK. Ya, harapannya sih ini tetap jadi kasus pembunuh dan pemerkosa, tidak jadi laka lantas dengan senjata yaitu Sudirman, begitu loh. Atau seandainya pun ini benar-benar dirubah ataupun kembali ke semula menjadi laka lantas, minimal dia tidak sampai di penjara atau hanya dicopot aja dari jabatannya. Makanya dia mempertahankan Sudirman, menyandra Sudirman, karena khawatir kalau Sudirman nanti keluar dia bicara yang sejujurnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sudirman justru sengaja disandera oleh pihak atas instruksi dari Mabes Polri, bukan keinginan Polda. Kalau yang pertama kan keinginannya Polda ya. Kalau yang kedua ini adalah instruksi dari Mabes Polri. Kenapa? Karena Mabes Polri kan sekarang sedang melakukan peninjauan, sedang menjalankan penyelidikan ulang kan, eksaminasi dari awal, begitu loh. Nah, diperkirakan eksaminasi yang dilakukan oleh Mabes Polri itu benar-benar bahwa ini adalah bukan kasus pembunuh dan pemerkosa oleh 8 terpidana. Untuk itulah Sudirman jangan sampai keluar, karena khawatir dia kan orang keterbelakangan mental. Takutnya ketika dikeluarkan dari Polda Jabar, dari persembunyiannya lah si Sudirman ini, khawatir dia ngomong menjadi omong-omongannya itu bertentangan, berkontradiksi dengan apa yang ditemukan Mabes Polri, tim khusus Mabes Polri. Maka untuk supaya tidak menjadi kegaduhan ataupun menjadi kerancuan, maka dibiarkan saja dulu Sudirman ini disandera dulu, gitu loh. Karena khawatir dengan keterbelakangan mentalnya dia itu akan ngomong yang ngaco, gitu loh, yang menjadi kontradiksi dengan penemuan-penemuan oleh Mabes Polri. Jadi ini sebenarnya saling bertentangan ya. Kalau yang pertama itu memang disandra oleh Polda untuk kepentingan ladusing, kalau yang kedua ini tetap disandra tapi untuk kepentingan penyidikan oleh Mabes Polri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, benarkah obat terlarang yang diminum oleh Eki itu penyebab kematiannya? Maka saya meyakini ya benar, karena di keterangan saksi AR, Eki dari mulai sore masuk ke malam sampai terus menjelang larut malam dia mengkonsumsi obat terlarang namanya Zenit. Zenit ini menyebabkan halusinasi, menyebabkan mati rasa, ya kan, menyebabkan kebal.
Jadi ketika dipukul atau apa itu nggak kerasa, ketika sakit, ketika terjatuh atau apa lecet nggak terasa. Terutama yang paling membahayakan ini adalah halusinasinya ini, begitu loh. Ini sangat-sangat membahayakan. Bahkan ada penelitian di tahun antara range 2014 sampai dengan 2017, Zenith ini adalah obat yang paling banyak memakan korban kecelakaan. Jadi si pengendaranya ini meminum Zenith, dan inilah yang menyebabkan banyaknya kecelakaan di range tahun 2014 sampai dengan 2017, itu namanya Zenith. Dan si Eki ini mengkonsumsi Zenith. Bukan hanya Zenith, si Eki juga minum Ciu. Nah, dari sini sudah bisa kita tebak apa penyebab kecelakaan. Mabok. Sekali lagi apa? Mabok. Nah, itulah tadi penjelasan dengan ulasan dari dari kesaksian siapa ini AR, yang juga kebetulan anaknya polisi, memberikan kesaksian baru dan menghasilkan beberapa pertanyaan di netizen, dan saya sudah bantu jawab seperti itu. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sedikit lagi kita akan memenangkan pertarungan ini, dan kita tetap berdoa semoga keadilan dimenangkan. Ibtu Rudiana semakin bertaring dalam mematahkan sejumlah tudingan yang diarahkannya terkait kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Diketuai, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari mendiang Eki sekaligus pelapor kasus pemerkosaan disertai pembunuhan sejoli muda itu. Usai tampil di hadapan publik bersama Hotman Paris dan keluarga Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan kuasa hukumnya pun mulai membeberkan segala temuan dalam kasus kematian tersebut. Patahkan keterangan tuduhan menstruasi terhadap Vina. Dalam sidang peninjau kembali mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, tersaji sejumlah saksi baru dari kasus tersebut. Terkejutnya kehadiran saksi Widi dan Mega yang disebut-sebut sahabat dari Vina, sekaligus orang yang terakhir kali berkomunikasi sebelum malam kejadian peristiwa itu. Widi dan Mega dalam kesaksiannya mengaku jika Vina tengah dalam kondisi menstruasi hingga mengejutkan publik. Lantas kubu Ibtu Rudiana pun mengaku tak mempercayai keterangan dari kedua saksi yang disebut sebagai sahabat dari Vina. Saksi baru yang melihat aksi pengeroyokan Eki dan Vina. Tak cukup sampai di situ, Pitra Romadoni mengaku pihaknya terus menelusuri bukti-bukti yang ada guna mematahkan tuduhan yang disampaikan kepada Ibtu Rudiana. Semisal tuduhan jika Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan melainkan kecelakaan lalu lintas tunggal di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pitra Romadoni mengaku telah mengantongi sejumlah foto motor milik Eki yang digunakan pada saat kejadian tersebut. Tak cukup sampai di situ, ramainya kesaksian Saka Tatal hingga keluarga terpidana lainnya pada kasus tersebut turut dipatahkan kubunya. Pitra menyebut pihaknya tetap meyakini kesaksian AF terkait adanya peristiwa pemerkosaan disertai pembunuhan tersebut. Belum cukup sampai di situ, Pitra Romadoni mengaku memiliki senjata pamungkas dalam mematahkan tuduhan skenario kasus yang dilayangkan kepada Ibtu Rudiana. Kubu Ibtu Rudiana mengaku memiliki saksi lain yang bersiap memberikan keterangan yang terkait peristiwa pemerkosaan disertai pembunuhan itu.